Hai guys, di podcast kali ini saya Magdalena Krisinda akan bercerita atau menyuplik beberapa praktek yang coba dilakukan oleh teman-teman yang mengikuti kegiatan pelatihan public speaking baru-baru ini. Nah, di pelatihan public speaking persembahan Unity Training ini, sejumlah peserta mereka berlatih untuk mengemukakan gagasan atau berpendapat, kemudian menyampaikan sebuah presentasi singkat tentang topik-topik yang mereka bisa pilih sendiri sesuai dengan kemauan mereka. Sekaligus dalam presentasi itu mereka belajar bagaimana membangun percaya diri, bagaimana mereka membuat kalimat menjadi kalimat yang informatif, berekspresi, bahkan mereka belajar juga untuk makin komunikatif dalam presentasi di depan banyak orang. Nah, berikut ini saya akan cuplikan beberapa presentasi dari para peserta training yang dari situ mereka belajar sungguh-sungguh bagaimana sih supaya dalam waktu singkat, dalam waktu yang sudah ditentukan, mereka bisa menyampaikan pendapat dengan lugas dan dengan baik. Berikut ini adalah Mas Yoga. Mas Yoga adalah salah satu staf di kantor BPOM atau BPOM. Dan dalam presentasi berikut ini Mas Yoga menceritakan tentang bagaimana sih generasi zaman dulu dengan generasi zaman sekarang. Ada banyak sekali perbedaan yang cukup kontras, utamanya dalam hal cara mereka berkomunikasi atau cara mereka menyampaikan suatu pesan. Ini dia gagasan atau ide dari Mas Yoga. Maka nama saya Yoga, mungkin saya mewakili anak muda berbicara tentang anak muda juga, yaitu terkait dengan generasi anak muda yang zaman sekarang. Zaman sekarang kita lihat bahwa anak muda sekarang terlihat egois, terus hanya memikirkan diri sendiri, terus ada yang bikin kita menggelikan, yaitu hanya bekerja di dalam lingkup dia sendiri, tidak memikirkan orang lain. Kita lihat kalau zaman dulu orang tua kita yang kita pelajari banyak hal, yaitu salah satunya adalah bekerja keras dengan memikirkan apa yang kita lakukan itu berdampak pada diri kita maupun orang lain. Mereka mulai dari mempelajari banyak buku-buku yang ada maupun melihat dari orang-orang sekitar. Mereka belajar banyak hal. Oleh daripada itu, kita sebagai anak muda, kita harus belajar banyak dari orang tua kita. Jadi kita lihat dari teman-teman sekeliling kita, apa yang kita harus pelajari, kita petik yang harus kita tiru. Oleh sebab begitu kita harus belajar dan membuka diri wawasan kita. Jangan hanya berkacamata kuda, tetapi kita harus buka kacamata kita. Mulai dari belajar buku, mulai dari belajar dari orang yang berpengalaman, dan semuanya itu kita kumpulkan untuk kita mengembangkan diri kita untuk menjadi negara yang lebih maju lagi. Ya, teman-teman, Mas Yoga sudah belajar untuk bagaimana sih dia menyampaikan pendapat secara spontan. Karena ternyata kalau mau menyampaikan pendapat dengan spontan itu ada tips atau ada triknya, teman-teman. Nah, di pelatihan ini kami sama-sama belajar untuk mengetahui gimana sih triknya pada saat kami harus diminta belajar berbicara atau langsung berbicara secara spontan, nggak pakai mikir yang lama-lama. Nah, yang berikutnya adalah peserta yang namanya adalah Ika. Ya, Mbak Ika ini adalah seorang entrepreneur di Disya Gria Busana. Dalam praktek kali ini, Mbak Ika memilih topik pentingnya mengkonsumsi buah yang sangat baik untuk kesehatan dan daya tahan tubuh. Ini dia pendapat atau gagasan dari Mbak Ika. Ini apa yang kita makan itu bisa menentukan kesehatan kita, karena saat ini banyak sekali berseliweran di manapun kita berada. Kita dapat menjumpai tempat-tempat makanan yang enak, tempat-tempat makanan
yang harganya murah, dan tentunya tempat-tempat makanan yang seperti selera kita, seperti makanan-makanan yang tradisional ada, makanan-makanan untuk western food juga ada, maupun junk food dan juga fast food. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah makanan-makanan yang seperti junk food dan juga fast food. Itu memiliki banyak sekali efek-efek yang mungkin dapat berdampak bagi kesehatan kita. Tanpa kita sadari, kalau kita kebanyakan makan junk food ataupun fast food, maka kesehatan kita bisa menurun karena hanya zat-zat kimia yang ada di dalamnya dan juga zat-zat yang mempengaruhi kesehatan kita. Dan selain itu, kalau kita terbiasa dengan makanan-makanan yang seperti junk food dan fast food, kita tidak menyadari apa yang terkandung di dalamnya itu bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Apalagi jika gaya hidup kita kurang sehat, seperti kita ada yang pakai rokok ataupun suka minuman soft drink ataupun suka minuman-minuman hal-hal lain yang berbau zat-zat adiktif dan juga memiliki zat pewarna di dalamnya. Nah, untuk bisa menangkal bagaimana efek dampak dan negatifnya zat-zat atau makanan-makanan yang kita konsumsi, kita harus rajin berolahraga, kita harus rajin menjaga kesehatan kita, dan yang penting kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan makanan-makanan yang bernutrisi yang baik buat kesehatan kita. Nah, di negara tropis seperti di Indonesia, kita beruntung sekali memiliki banyak buah-buahan segar dan tanaman-tanaman sayuran yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang baik untuk kesehatan kita. Seperti buah-buahan yang ada di sekitar kita yang mudah kita dapatkan, seperti buah anggur ataupun buah pepaya dan buah pisang, memiliki banyak vitamin dan juga banyak zat-zat antioksidan yang bagus untuk kesehatan kita. Selain itu, kita juga bisa mengkonsumsi sayuran yang bisa diolah sebagai salad sayur ataupun diolah sebagai makanan-makanan seperti sup yang bisa membuat daya tahan tubuh kita lebih baik dan kesehatan kita pun baik. Yang berikutnya adalah Mbak Feli, guys. Mbak Feli ini adalah salah satu head division dropshipper di perusahaan swasta di Yogyakarta. Kali ini Mbak Feli beda dari Mas Yoga dan Mbak Ika karena topik presentasi yang dipilih Mbak Feli adalah pemberdayaan perempuan. Ini dia pendapat Mbak Feli tentang pemberdayaan perempuan. Generasi milenial itu generasi agent of change atau agen perubahan, di mana generasi milenial itu generasi yang disiapkan, generasi yang pada umur produktif, umur di mana seluruh genre atau ada perempuan dan laki-laki berada di posisi usia produktif. Di situ mereka dilimpahi banyak sekali pemasukan perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya mereka disebut dengan agen perubahan. Agen perubahan itu dimulai dari dildan, memulai, melakukan, dan menuntaskan. Dan di sini saya akan lebih menyentuhkan lagi pada perubahan. Di agen milenial ini, siap atau tidak siap, kita harus perubahan atau saling mengubah satu sama lain. Ada yang bilang orang marah itu orang yang tidak mau berubah atau tidak mau menerima perubahan. Oleh karena itu, saya mengajak kalian untuk mengubah mindset kalian, mengubah pemikiran kalian. Kita lagi di zaman era milenial, menerima perubahan, menerima sesuatu yang baru secara efektif, efisien, dan protektif. Nah, di sini saya lebih menekankan kembali, tinggalkanlah ego kalian dan emosional kalian di area milenial ini. Karena apa? Perubahan ini tidak akan terjadi atau tidak secara efektif jika ego dan emosional kita lebih tinggi ketimbang perubahan. Mbak Yulisari adalah seorang ibu rumah tangga
yang juga ikut dalam acara pelatihan public speaking persembahan Unity Training ini guys. Nah Mbak Yuli ini ternyata cukup concern atau peduli begitu ya tentang parenting digital. Nah ada satu topik yang Mbak Yuli sampaikan. Dia berpendapat tentang pentingnya orang tua khususnya ibu dalam mendampingi anak-anak mereka di era perkembangan gadget yang tidak bisa dihindarkan. Karena anak zaman sekarang gak mungkin hidup tanpa gadget. Gimana sih pendapat Mbak Yuli? Kita dengar bersama yuk. Tapi yang sangat memprihatinkan, banyak orang tidak bijak dalam menggunakan gadget ini. Padahal kita ketahui gadget ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kegunaannya. Dan itu kalau kita gunakan dengan bijak, begitu banyak manfaatnya. Tetapi sekarang yang menimpa anak-anak remaja ini, mereka dari pagi sampai malam mereka asik dengan gadgetnya. Membuat mereka apa? Malas belajar, malas bersosialisasi, malas kadang mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan yang paling menyedihkan, mereka malas untuk berbicara, berkomunikasi secara verbal, bahkan kepada orang tuanya. Mereka asik dengan HP-nya sendiri, asik berkomunikasi dengan teman-temannya secara lewat WhatsApp, Line, tapi mereka kurang menyampaikan pendapat secara verbal. Itu yang sangat memprihatinkan. Selanjutnya adalah Mbak Elsa. Mbak Elsa ini seorang entrepreneur dan topik yang dipilih Mbak Elsa dalam presentasi saat training ini adalah lawan kemalasan. Mbak Elsa sedang menyampaikan gagasan bahwa pentingnya karakter atau mental rajin di era 4.0 ini guys. Karena mau gak mau apapun atau secanggih apapun teknologi, tapi kalau kita gak punya mental kerja yang rajin, itu sama aja bohong. Nah seperti apa sih pendapat Mbak Elsa tentang lawan kemalasan? Ini dia podcastnya. Ini saya akan membahas tentang sifat yang sering membuat kita tidak bergerak, tidak mau belajar, yaitu tentang kemalasan. Dimana kemalasan yang sebenarnya tanpa kita sadari sudah ada di dalam diri kita, itu membuat kita stuck dan membuat kita bisa bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena di era sekarang kalau kita tidak belajar dan tidak menjadi insan pembelajar, kita akan gagap, gagu dengan berbagai macam informasi. Karena teknologi semakin cepat, per detik akan semakin maju. Kalau kita juga tidak memerangi kemalasan kita, kita akan banyak sekali kejutan-kejutan yang membuat kita ketinggalan jauh, mungkin 50 tahun ke belakang. Jadi saya sarankan mari kita perangi kemalasan, menjadi insan pembelajar. Yang berikut ini adalah peserta yang kesekian, yaitu Mas Simon. Mas Simon seorang staf marketing di perusahaan swasta di Yogyakarta. Dan dia memilih satu topik untuk presentasi, yaitu perkembangan gadget atau handphone dari zaman Nokia, perusahaan Nokia, sampai akhirnya Nokia diputuskan atau diinfokan tutup atau gulung tikar. Nah ini salah satu topik yang sebenarnya Mas Simon sangat kuasai karena dia bekerja di salah satu perusahaan bidang telekomunikasi gitu ya. Seperti apa ya pendapat Mas Simon tentang perkembangan handphone atau gadget era yang lalu dengan era yang sekarang? Kita dengar bersama, ini dia cuplikannya. Saya akan bercerita tentang brand merek HP terkenal pada zamannya, yaitu Nokia. Nokia berdiri berasal dari negara Finlandia. Pada eranya, pada zaman sekitar 90 sampai 2000-an adalah merek yang paling laris, yang paling terkenal. Tetapi mereka pada akhirnya akan tergerus oleh sistem
operasi yang terbaru yaitu Android dan iOS. Bukan berarti mereka tidak berinovasi, mereka juga bekerja sama dengan Windows, tetapi tetap mereka akan kalah bersaing. Di era sekarang ini Android telah merajai pasar market handphone di seluruh dunia, dan menurut saya Nokia itu terlalu idealis karena mereka bangkrut karena idealisnya sendiri. Saya bisa belajar dari Nokia untuk bisnis atau kita berjualan, kita tidak bisa terlalu idealis karena kita juga harus realistis. Oke guys, itu tadi peserta-peserta yang dalam waktu singkat mereka belajar untuk mengupdate skill komunikasi mereka supaya di era kekinian mereka tetap menjadi orang-orang yang smart. Tidak hanya handphone yang disebut smartphone, tapi juga kita disebut sebagai smart people. Ya, pasti teman-teman juga setuju ya kalau skill komunikasi harus dilatih seiring berjalannya waktu. Karena skill yang lampau dengan skill masa kini dan masa mendatang pasti butuh di-upgrade. Iya kan? Nah, mudah-mudahan podcast yang singkat ini memberi gambaran kepada teman-teman bahwasanya skill public speaking itu menggabungkan 3 hal yang sederhana. Yang pertama adalah olah suara, yang kedua olah rasa, dan yang ketiga adalah olah tubuh. Dari ketiga olah yang tadi saya sebut, olah suara, olah rasa, dan olah tubuh menolong kita untuk lebih maksimal dalam menyampaikan ide gagasan kita. Jadi nggak monoton, lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih santai, serta kita menjadi orang yang menjadi diri kita sendiri karena kita bisa menggabungkan 3 hal tadi dalam waktu yang bersamaan. Oke, mudah-mudahan podcast singkat ini menolong teman-teman untuk makin komunikatif di era yang canggih, sekaligus makin percaya diri dan berani dalam mengemukakan pendapat, serta satu lagi, berhasil menggait hati banyak orang dengan skill komunikasi yang baik. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat. Salam pembelajar dan terus update skill komunikasi. Jangan sampai berhenti karena skill komunikasi harus senantiasa kita tingkatkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Saya Magdalena Krisinda. Sampai jumpa.